370 Saka atau tahun 1448. Nah, 1448 ternyata Nisa ini adalah masa Prabu Istri Suhita. Jadi Prabu Istri Suhita sendiri itu Jadi oke pemirsa, saat ini kita berada di Pasarean Putri Campa ya. Jadi tahun 1815 Wardenar utusan Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles itu berkunjung ke Trowulan dan juga menemukan sebuah situs dalam laporannya yang bernama Pasarean Putri Campa. Jadi lokasinya sangat luar biasa sekali, bak seperti istana dengan pohon-pohon raksasa gitu ya. Jadi rahayu. Ada beberapa pohon yang saat ini pohon apa mas ini? Pohon gayam. Pohon gayam gitu. Jadi ini pohon gayam raksasa yang luar biasa sekali ya. Pohon tua dan termasuk di sana itu pohon beringin ambulu ya. Nah ini luar biasa sekali. Nah, jadi sebuah kompleks makam yang memang identik dengan sebuah cerita dan kisah serta legenda Putri Campa gitu ya. Yang sangat menarik, Putri Campa inilah kemudian yang diduga kemudian bibih dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ibu dari Sunan Ampel ya. Nah ini luar biasa sekali. Jadi Raden Patah. Ya. Jadi ternyata dalam berita tradisi seperti Serat Kanda, Babat Tanah Jawi, Serat Sangkalimawana gitu ya, bahwasanya Putri Campa ini merupakan ibu dari Raden Patah, istri dari Brawijaya Kertabumi. Jadi ada sebenarnya dalam cerita legenda ternyata ada dua cerita sosok atau figur tentang Putri Campa ini. Ini sesuatu yang sangat menarik dan kita akan ulas satu persatu. Ya. Jadi pohon gayam di sini coba bayangkan, jika pohon gayam ini usianya sudah ratusan tahun, diduga ditanam sejak masa kerajaan Majapahit. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi pada waktu Wardenar datang ke sini itu juga melihat ya beberapa kemudian artefak yang sangat penting. Salah satunya adalah semacam ada nisan tertua yang ada di kompleks makam di Trowulan ini. Nah di sebelah kanan ini ada semacam nisan tertua gitu ya. Di sebelah sana tidak banyak yang tahu karena kondisinya memang tertutup kain putih dan termasuk makam-makam yang sederhana. Dari kemungkinan makam adalah pejabat tinggi, bukan dari keluarga raja, karena memang dibedakan dengan Putri Campa yang memang dimuliakan dengan sebuah cungkup, kemudian yang ditinggikan, yang besar dan tinggi. Ini salah satu kemudian ketokohan ya pada waktu itu yang menjadi pertanda kedudukan dan kemuliaan seseorang yang pada masa kerajaan Majapahit. Jadi kita memasuki sebuah makam ya, rahayu. Assalamualaikum ya alal kubur, fa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi salam kepada seluruh ahli kubur dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul. Nah disinilah kemudian kita akan menemukan dua buah nisan. Jadi ini diduga memang sebuah nisan kubur gitu ya, karena ada dua. Ini berbeda dengan altar, memang bentuknya seperti altar. Berbeda dengan prasasti, memang bentuknya seperti prasasti. Namun ada dua ya yang mirip gitu ya, dengan sebuah ujung seperti gunungan. Ya yang disinilah kemudian ini seperti kemudian bunga sedap malam yang selalu mekar abadi seakan-akan tidak pernah kering. Ini ada sebuah prasasti ya atau penanda yang bisa terbaca dengan jelas. Ya teman-teman ternyata gitu ya. Nuwun sewu Mbah, permisi Mbah, rahayu. Mangke kita tutup kembali. Jadi dan di sini ternyata itu ada sebuah angka tahun yang sangat tua sekali. Karena terbaca 1290 Saka. Jadi 090 1290 Saka kalau dijadikan Masehi ditambah 78 menjadi 1358 ya. 1309 ditambah 7 itu 6. 1368. Jadi masa Raja Hayam Wuruk dan sekitar 3 tahun setelah mangkatnya Mahapati Gajah Mada.
Karena kemudian Mahapati Gajah Mada sendiri mangkat tahun 1365. Sedangkan di sini kita akan mendapati seseorang almarhum yang dimakamkan, kemungkinan memang seorang muslim, itu angka tahunnya dalam nisannya itu atau maesan. Maesan dari bahasa Jawa memaesi ya, atau memberikan sebuah hiasan. Itu artinya tahun 1368 Masehi. Ada sesuatu yang sangat menarik dan sangat luar biasa sekali. Kita kembalikan ya, Mbah, permisi Mbah, ya putunipun sowan, rahayu, 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 rahayu. Nah, tapi ini adalah bukti-bukti yang sangat historis, yang sangat menarik sebagai kemudian awal masuk dan berkembangnya Islam di Majapahit pada waktu di puncak kejayaan Majapahit seiring dengan semaraknya perdagangan. Bagaimana kemudian Trowulan ini banyak sekali didatangi ya para pedagang, banyak sekali dari Afrika, dari Eropa, dari Arab, dari Persia, dari India, dari Melayu dan dari Tiongkok. Makmuan mencatat sebagian besar dari mereka merupakan pedagang muslim, yang dari mereka lah kemudian diduga para petinggi kerajaan Majapahit, misalnya Pate, Tumenggung, Demung, Kanuruhan, Rangga, ini kemudian mulai bersinggungan dan mengenal dengan Islam dari para pedagang muslim ini. Coba kemudian kita ke kompleks makam utama ya, yang kemudian masyarakat umumnya dalam berita tradisi sebagai makam Putri Campah. Nah, dari dalam sejarah versi Bapak Tanah Jawi atau Serat Kanda, ternyata Putri Campah ini ternyata ada dua orang ya, entah Putri Campah yang merupakan bibi Raden Rahmat atau mungkin ibu dari Raden Patah. Nah ini, itu penguasa Demak ya. Nah ini. Namun kemudian selain kemudian berita tradisi, secara artefaktual ternyata di nisan dari Putri Campah yang kemudian LC Charles Louis Damai, seorang epigraf Perancis yang datang ke sini tahun 1930-an, itu mengatakan tidak ada yang kemudian menafikan tentang kesejatian makam ini, yaitu makam irah kerajaan Majapahit. Coba ini ya. Jadi sampai saat ini gitu ya, makam yang sangat luar biasa sekali ini merupakan makam dari keluarga Raja-Raja Majapahit. Di sini ada sebuah pohon yang sangat langka, namanya pohon Nagasari atau Nagasar ya. Yang ini bunganya berwarna putih gitu ya, yang kemudian berjatuhan dan harum semerbak gitu ya. Bahkan sebagian untuk pengobatan gitu. Itu bisa ini pohon Nagasari atau Nagasar atau Naga Kusuma atau Naga Puspa. Bahasa latinnya adalah Mesuaferea L. Nah inilah kemudian pohon Naga Puspa tersebut ya. Bukan kemudian termasuk kemudian diduga pusaka Arya Kamandanu ya, bukan Naga Puspa ya. Nah ini. Sebuah tunjukkan disinilah kemudian masyarakat yang ditinggikan, termasuk kemudian catatan-catatan para sejarawan Belanda maupun sejarawan Inggris pada waktu itu ya, bersama Thomas Stamford Raffles itu mendata, dan kesejatian makam ini memang tidak bisa dinafikan bahwasanya ini adalah makam diduga keluarga Raja-Raja Majapahit yang sudah memeluk Islam. Jadi kita memasuki sebuah area ya, di makam yang sangat suci. Coba kita sawan dulu. Rahayu, rahayu, rahayu. Om wilahing sekaring jagat bawana langgeng sekaring kajeng sekaring mayang. Jadi kita memasuki makam Putri Campah. Bismillahil Fatihah. Ya. Jadi disinilah kemudian salah satu prasasti, izin Mas ya. Jadi kita izin gitu ya, untuk kemudian menunjukkan kepada masyarakat tentang sebuah sejarah, termasuk kemudian balutan kisah dan legendanya. Nah ini, dan di sini ada semacam prasasti yang menandakan atau tetenger, ya, tetenger atau prasasti. Mas bisa dibantu untuk membuka kain putih nih ya. Nah, ini. Nah, saya dibantu nama, bang ini saya bang rahayu, 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 rahayu. Sebagaimana kemudian nisan-nisan yang ada di Troloyo bentuknya adalah makara dengan kalamerga yang tersamar gitu ya, gunungan termasuk lambang Meru, dan di sini ada angka tahun juga yang terbaca 1370 Saka ya, 1370 Saka atau tahun 1448.
Nah, 1448 ternyata Nisa ini adalah masa Prabu Istri Suhita. Jadi Prabu Istri Suhita sendiri itu diduga memang memerintah Majapahit antara tahun 1429 gitu ya, menggantikan Wikramawardhana dan Kusumawardhani sampai kemudian 1448. Diduga ini juga ternyata di sini juga mirip dengan ya masa-masa kemudian mangkatnya Prabu Istri Suhita tahun 1370 Saka atau tahun 1448 Masehi. Jadi sesuatu yang sangat unik dan sangat menarik dalam sejarah peradaban Majapahit ya, penuh juga misteri dan lika-likunya, sehingga kemudian nisan ini diduga memang nisan ratu atau nisan Putri Campa dalam berita tradisi ya. Nah ini, jadi Putri Campa dalam berita tradisi kalau dihubungkan dengan artefak nisan ini yang angka tahunnya adalah 1448, ini masih kemudian bisa dihubungkan dengan bibi dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Karena Sunan Ampel sendiri itu mulai kemudian datang ke Jawa dari Campa itu tahun 1421 ya. Konon dalam berita tradisi itu menggantikan ketika Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik itu mangkat. Maka datanglah kemudian Sunan Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini ke bibinya, yaitu Darawati. Ini kemudian di Majapahit. Ini masih sesuai dengan tahun ini 1448. Karena kemudian Raden Rahmat sendiri atau Sunan Ampel mangkat itu tahun 1478 Masehi. Sedangkan berita tradisi yang lainnya, eksistensi Putri Campa yang berhubungan dengan ibu dari Raden Patah itu adalah tahun 1478, jadi masa-masa akhir Majapahit yang diduga merupakan permaisuri dari Prabu Brawijaya Kertabumi ya. Dalam berita Jawa Timur dikatakan bahwasanya suami dari Putri Campa ini yang merupakan ayah dari Raden Patah ini memang cuma menulis Prabu Brawijaya V saja. Ternyata Prabu Brawijaya V ini terungkap dalam berita Cirebon. Ada salah satu babat Cirebon yang mengatakan bahwasanya ayah dari Raden Patah adalah Brawijaya Kertabumi. Sehingga kemudian berita para raton bahwasanya salah satu raja Majapahit terakhir yang bernama Breh Kertabumi ini ternyata tidak lain adalah Brawijaya V dalam berita tradisi Jawa Timur dan Brawijaya Kertabumi dalam berita Cirebon. Jadi ini kemudian ketiga sumber ini akan bisa kemudian disatukan gitu ya, antara para raton, babat Cirebon dengan kemudian babat Tanah Jawi atau Serat Kandaning Ringgit Purwa yang itu diduga berasal dari kemudian berita-berita Jawa Timur ya. Nah ini di sisi yang lain gitu yang sangat unik dan sangat menarik ya, namun belum juga banyak yang mengungkap pembacaan sebuah prasasti bagian kepala dari Putri Campa ini. Ternyata ada sebuah prasasti teman-teman. Nah ini sangat luar biasa sekali. Jadi kita lihat ya di akhirnya sebuah makam yang ditinggikan dari area sekitar ini benar-benar memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia ya pada masa kerajaan Majapahit. Diduga memang L.C. Damai, Charles Louis Damai dalam bukunya tidak lain dan tidak bukan makam-makam di sini yang berciri Jawa ini menandakan yang dimakamkan bukan orang Arab, bukan orang India, bukan orang Persia, juga bukan orang Tiongkok, melainkan memang bangsawan Jawa itu sendiri ya. Atau kemudian kalau kemudian kita mengatakan bahwasanya Putri Campa itu asing, kita ingat bahwasanya dia Patesi, yaitu Putri Singosari gitu ya, itu pernah menikah dengan Raja Campa, sehingga kemudian Raja Campa itu sebenarnya tidak lain adalah para raja dan bangsawan Jawa juga yang merupakan pelabuhan transit gitu ya, dari kapal-kapal dari Jawa melalui Selat Malaka kemudian Semenanjung Malaya itu transit di Campa, sehingga kerajaan Campa di pesisir Campa Vietnam pada dahulu tidak lain dan tidak bukan adalah semacam koloni Jawa itu sendiri, karena banyak sekali putri-putri Raja Singosari termasuk Raja Majapahit itu yang menikah dengan Raja Campa, sehingga Putri Campa tidak lain juga bangsawan Jawa itu sendiri sebenarnya hakikatnya. Nah di terbungkus kain putih sini ya yang sangat menarik adalah adalah sebuah prasasti. Jadi Mbak, permisi Mbak, putunipun sowan, mangga kita kembalikan lagi gitu ya teman-teman. Ternyata kenapa? Ini gue kecokot. Enggak, buatan ada cuma satu dua. Maksudnya buatan ada tulisan. Yang ada tulisannya hanya satu.
Loh. Jadi di sini ternyata memang sangat gaib dan sangat misteri teman-teman ya. Terkadang ada tulisannya, terkadang buat nenten. Iya, yang 3 ini. Saya coba yang di sini ada tulisannya enggak? Enggak ada. Bulan yang bersih. Sini kok sini gede tak ini. Sana sini. Kemungkinan sudah dipindahkan ya pada masa, jadi pada laporan-laporan Belanda pada masa waktu itu. Nah, di sini teman-teman kelihatan. Oh, iya. Niki Pak. Jadi jadi ini ada semacam prasasti yang kerowak gitu ya. Namun huruf Jawa kunonya dan aksara dan bahasa Jawa kunonya masih bisa dikenali. Namun memang disayangkan batu ini ternyata kerowak gitu ya. Nah, jadi ini ada prasasti, bisa terlihat bagian bawah atau yang bagian terpendam ini masih terlihat tulisan-tulisan Jawa kunonya ya. Oh, Nah, gelek sing iki sing jadi kita sudah menemukan bagaimana kemudian artefak penting kisah legenda kita sejarah dari makam yang menurut berita tradisi merupakan Pasarean Putri Campah. Semoga bermanfaat. Karyawan.